Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan menelaah unsur kebahasaan teks cerpen. Unsur kebahasaan teks cerpen ada 5, yaitu sudut pandang, 2 dialog, 3 majas, 4 pertanyaan retoris, 5 adalah kata benda khusus. Saya akan mengulas tentang sudut pandang pengarang. Yang dimaksud sudut pandang pengarang adalah cara pengarang memandang atau menceritakan tokoh dalam cerpen. Sudut pandang pengarang dalam cerpen ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Dimaksud orang pertama adalah pengarang menceritakan dirinya sendiri. Sudut pandang orang pertama ada 2, yaitu orang pertama sebagai pelaku utama dan orang pertama sebagai pelaku sampingan. Sudut pandang orang pertama ditandai dengan adanya kata aku, saya, kami, kita dalam cerpen. Selanjutnya yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga, artinya pengarang menceritakan orang lain. Sudut pandang orang ketiga ada 2, yaitu orang ketiga serba tahu, artinya pengarang menggambarkan secara detail tentang tokoh, biasanya melalui tindakan maupun ucapan, dan orang ketiga sebagai pelaku sampingan. Sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, artinya pengarang hanya sebagai pengamat tokoh tanpa menggambarkan secara detail tokoh. Kita bisa mengetahui sebuah cerpen menggunakan sudut pandang orang ketiga jika di dalam cerpen tersebut sering muncul nama orang atau kata ganti orang ketiga seperti dia, beliau, ia, mereka. Kebahasaan selanjutnya adalah dialog. Dalam sebuah cerpen seringkali kita melihat atau membaca dialog. Dialog adalah percakapan antar tokoh. Dialog ditandai dengan adanya tanda petik 2. Contoh, silahkan Tuan Moda, hamba mendengarkan, jawab Moda. Unsur kebahasaan yang berikutnya adalah majas atau gaya bahasa. Apakah yang dimaksud majas itu? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias atau bukan makna sebenarnya. Tujuan penggunaan majas dalam cerpen biasanya untuk membuat pembaca mendapat efek tertentu, cenderung ke arah emosional. Gaya bahasa atau majas yang sering digunakan dalam cerpen antara lain majas personifikasi, majas simile, dan majas metafora. Adapun penjelasan jenis-jenis majas tersebut akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Majas yang pertama yang akan saya ulas adalah majas personifikasi. Gaya bahasa ini seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Contoh, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Daun kelapa diumpamakan seperti manusia yang bisa melambai, sehingga kalimat tersebut mengandung majas personifikasi. Selanjutnya saya akan mengulas tentang majas simile. Majas simile menggunakan kata hubungan bak, bagaikan, ataupun seperti. Hanya saja simile bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Contoh, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Kelakuannya adalah sebuah kegiatan, kemudian di situ ada kata bagaikan, ciri dari majas simile. Kemudian ada ungkapan anak ayam kehilangan induknya. Artinya anak ayam kehilangan induknya pasti sangat ramai, sangat ricuh, ataupun kebingungan. Majas yang berikutnya adalah majas metafora. Metafora yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Majas metafora menggunakan kata pembanding langsung. Contoh, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Tangan kanan tersebut artinya merupakan ungkapan bagi orang yang setia dan dipercaya. Bedanya dengan majas simile, majas metafora ini tidak menggunakan kata bagaikan seperti bak dan lain-lain. Jadi menggunakan perbandingan atau kata pembanding langsung.
Unsur kebahasaan yang berikutnya adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab karena jawaban atau maksud isi si penanya sudah terkandung dalam pertanyaan tersebut. Contoh, apakah kamu tega membiarkan anak itu terlantar? Kalimat tanya di atas tidak perlu dijawab karena jawaban atau maksud si penanya sudah terkandung dari pertanyaan tersebut. Artinya jawabannya pasti tidak tega. Atau jawabannya adalah satu jawaban yang sama dengan si penanya. Unsur kebahasaan dalam cerpen yang terakhir adalah kata benda khusus. Kata benda yang bersifat lebih khusus untuk menamakan orang, tempat, benda, atau gagasan. Contoh, nama orang, Ahmad, Dani, Fani, dan lain-lain. Kata benda khusus ini seringkali kita jumpai dalam sebuah cerpen. Kemudian nama tempat atau kota, misalnya Malang, Surabaya, Blitar, dan lain-lain. Atau nama benda seperti gunting, sapu, pensil, dan lain-lain. Kemudian kata benda khusus juga kita jumpai pada gagasan, misalnya gerakan penanaman 1000 pohon. Agar kalian bisa lebih memahami unsur kebahasaan dalam teks cerpen, selanjutnya mari kita menelaah unsur kebahasaan dalam cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Pada paragraf pertama, mari kita lihat di situ. Kita baca sebentar. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Pada pembukaan paragraf tersebut, sudah tampak nama orang. Kemudian ada kata ganti, iya, atau ada juga kelitikannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang menceritakan orang lain, yaitu tokoh Mogu. Pada paragraf tersebut juga terdapat majas, yaitu pada kata hidupnya sebatang kara. Kita bisa menyimpulkan bahwa sebatang di situ adalah metafora, majas metafora. Artinya dia diumpamakan seperti sebatang karena dia sendirian. Selanjutnya pada kalimat semua buku habis dilapnya adalah majas metafora. Artinya di situ dilahap bukan berarti dimakan dalam arti yang sebenarnya, tetapi maknanya yang hampir sama dengan makna kata memakan. Kemudian ia rindu akan pengetahuan adalah majas metafora, artinya ingin selalu belajar. Selanjutnya ada juga dialog yang tampak pada paragraf berikutnya. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi, namun di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Anak muda, bangunlah. Siapakah engkau? Mengapa kau ada di sini? Mogu amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat ke sekeliling. Aku di sini. Aku pohon yang kau sandari. Ujar suara itu lagi. Dari kutipan tersebut tampak ada tanda petik 2 yang menandakan bahwa itu adalah kalimat langsung atau sebuah dialog antara dua orang atau dua tokoh. Pada paragraf berikutnya masih banyak lagi dialog-dialog yang tampak pada cerpen tersebut. Silakan nanti kalian tulis pada kutip-kutipan tugas menelaah unsur kebahasaan teks cerpen. Silakan kalian membaca sendiri dengan baik cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan seperti yang saya contohkan. Unsur kebahasaan berikutnya yang akan kita cari adalah kata benda khusus. Kata benda khusus bisa kita temukan pada nama orang, yaitu Mogu. Kemudian ada juga Monda. Di situ kalian bisa menyebutkan kutipan teksnya. Silakan melanjutkan membaca cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan, dan silakan kalian mengerjakan tugas menelaah unsur kebahasaan pada bagian terakhir video materi ini.
Selamat belajar dan tetap semangat. Kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.